Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elsa Rosyana dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika 2B. Di sini saya bermaksud untuk mengangkat berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dengan sedikit mengulik tentang kebijakan pemerintah karena pandemi COVID-19 ini, yang salah satunya adalah napi bebas, rakyat was-was. Ketika mendengar berita bahwa 30 ribuan napi bebas bersyarat, mungkin secara prinsip alasan ini bisa diterima masuk akal, dan ini memang praktek yang sudah diterapkan di negara-negara lain akibat pandemi COVID-19 ini. Lapas kita di Indonesia itu sendiri sudah over kapasitas mencapai 700%, secara umum seharusnya 130 ribu orang, sedangkan napi Indonesia yang ada di lapasnya mencapai 170 ribu orang. Dari kondisi tersebut, maka napi tidur bergantian. Secara logis, napi memang mengalami keadaan yang sangat sulit di lapas karena jumlah yang terlalu padat. Satu ruangan bisa menampung 37.000 orang, penuh, sesak, dan pengap. Itulah yang dirasakan para napi. Itu sebabnya kebijakan ini dirasa valid bagi pemerintah agar mencegah penyebaran virus corona di lingkungan lapas. Dengan alasan pembebasan mereka dengan syarat-syarat tertentu bisa diterima. Namun alasan ini menjadi sangat meragukan. Pasalnya, napi dengan hukuman atas tindak perilaku korupsi diberikan satu ruangan penuh dengan fasilitas yang lengkap dengan jumlah satu napi per orang mendapatkan satu orang. Hal ini terjadi di lapas Sukamiskin. Sayangnya, hal ini tidak diberlakukan di Sukamiskin saja, melainkan di napi yang berada di Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Kemenkumham, Bapak Yasona Lauli, di mana lapas untuk koruptor dipisahkan dari napi lainnya. Sedangkan jumlah napi koruptor berjumlah 4.500 dari 200.000 napi di seluruh negeri, sekitar 1,8% dari total napi. Jadi, pembebasan napi koruptor dengan alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lapas menjadi tidak relevan, karena angka sangat kecil dari napi yang lainnya. Seperti akal-akalan saja, karena Kementerian Hukum dan HAM sudah berkali-kali berusaha membuat keputusan ringan bagi para tindak korupsi. Apakah pembebasan napi karena isu corona ini untuk memuluskan keinginan lama untuk memudah revisi koruptor? Karena dirasa kebijakan tersebut dinilai kurang tepat, maka dikeluarkanlah kebijakan baru, yakni Program Asimilasi dan Integrasi Kemenkumham setelah diberlakukannya pembebasan terhadap para napi yang masa tahanannya sudah akan habis. Namun keputusan ini membuat resah masyarakat karena justru para napi mulai beraksi kembali. Apalagi di daerah saya, khususnya Kabupaten Cilacap, daerah alun-alun Cilacap dan sekitarnya kini sudah diberlakukan pemadaman lampu khususnya jalanan kota, yang katanya untuk mencegah anak-anak nongkrong di jalanan. Lantas mengapa napi dibebaskan? Bukankah ini celah untuk menambah jumlah angka kriminalitas karena dijadikan momen yang cukup bagus bagi para petindak kriminal? Jika boleh saya usulkan, karena pandemi COVID-19 ini di Indonesia mengalami kekurangan alat medis, APD, masker, dan sebagainya, karena Indonesia sempat mengirim alat-alat tersebut dalam jumlah besar-besaran ke negara Cina, maka gunakanlah kemampuan dan tenaga para napi di penjara untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti buatlah masker sendiri tanpa perlu stok dari negara lain. Gunakan tenaga mereka untuk kebaikan dan untuk negaranya. Jangan justru dibebaskan, sekali lagi bukan untuk mencegah, tapi tindakan napi tersebut menurut pendapat saya memang benar-benar kurang tepat. Sudah benar di rumah saja, dalam arti dalam kurung. Apakah tiap kebijakan pemerintah ini sudah dipikirkan secara matang? Setelah kebijakan pembebasan napi koruptor, kini Bapak Yasona berulah kembali. Yang terjadi saat ini adalah warga Indonesia sedang dihimbau untuk melakukan social distancing, atau bisa diusahakan dengan tanda kutip di rumah saja. Itu kebijakan pemerintah secara halus untuk menerapkan lockdown. Lalu, mengapa para napi dibebaskan? Dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus corona.
Apakah itu dijadikan alasan yang sebenarnya? Dan yang saya pikirkan adalah karena perekonomian Indonesia yang mulai melemah dan pemerintah tidak dapat menanggulangi biaya para napi yang dipenjarakan, sehingga para napi yang masa pengurangannya sudah akan habis dibebas asimilasi. Fasilitas lainnya seperti air, makanan, dan listrik secara kamar disesuaikan dengan uang yang mereka hasilkan sendiri. Nah, di sini pada kalimat yang mengatakan bahwa disesuaikan dengan uang yang mereka keluarkan, membuat saya bertanya-tanya, apa benar fasilitas di penjara tidak gratis dari pemerintah? Jika mereka harus mengeluarkan untuk bertahan hidup dalam penjara, lantas di situasi pandemi seperti ini membebaskan napi dirasa kurang tepat. Mengapa dinilai kurang tepat? Karena angka perekonomian Indonesia melemah dan sangat sulit untuk bangkit kembali. Dengan jumlah pengangguran yang sangat tinggi, dengan diberlakukan pembebasan asimilasi tersebut, para napi yang dibebaskan, para ex-napi yang bebas tanpa mendapat pekerjaan apapun, mereka tidak menghiraukan ancaman hukum, dan mereka kembali beraksi dengan alasan menyambung kehidupan. Bukannya mencegah virus menyebar, ini menambah menyebar keonaran di masyarakat. Kebijakan Bapak Yasona ini dinilai gagal karena setelah dibebaskan, napi justru berulah kembali. Kebijakan yang disahkan oleh Bapak Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan HAM tentang pembebasan napi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di penjara ini menimbulkan banyak kontra di kalangan masyarakat karena dinilai menimbulkan kecemasan terhadap warga. Namun kebijakan ini juga dinilai gagal karena tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap mereka. Sebab banyak dari mereka yang justru mulai melancarkan aksinya sejak keluar dari lapas. Diliput dari beberapa sumber berikut ini. 1. Baru dibebaskan, ex-napi berulah kembali dengan aksinya menjamret di daerah Bandung, kini ditangkap kembali. 2. Sepekan bebas karena asimilasi, ex-napi Balikpapan kembali dibuih. Dan yang ketiga ada napi. 2 napi yang bebas karena asimilasi kembali menjamret di daerah Surabaya. 4. Masyarakat mulai resah karena adanya vandalisme yang dibuat oleh 3 pemuda dengan slogan Kill the Rich karena terinspirasi dari film Joker untuk menghasut masyarakat melakukan tindak pidana. 3 pemuda ini mengatakan bahwa mereka tidak puas karena di dalam lapas pun para napi tidak diberikan pembinaan yang manusiawi yang harusnya didapatkan. Kini, napi bebas menjadi keluyuran karena jalanan yang gelap, semakin mudah baginya untuk melancarkan aksinya. Kebijakan inilah yang meresahkan masyarakat di Indonesia. Di rumah saja, tetapi hati tidak tenang karena was-was jika aksi kejahatan mulai merebak. Untuk Bapak Yasona, mungkin ada banyak pertimbangan yang saya tidak ketahui, bahkan masyarakat tidak ketahui. Tapi saya mohon atas keinginan masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut untuk bangsa kita. Beri pelatihan, beri edukasi, beri fasilitas yang memadai agar tidak timbul kesenjangan sosial antar para napi. Selama pandemi ini ada baiknya mengembalikan mereka ke dalam lapas. Semua itu untuk mencegah angka kriminalitas di Indonesia sendiri. Di sini publik menjadi tahu dan menyimpulkan bagaimana ketidakmampuan penegak hukum memberi rasa aman untuk masyarakat Indonesia yang menganut sistem kapitalis menjadikan publik tahu betapa buruknya hukum yang berlaku di negara ini. Realitas dari meningkatnya jumlah kriminalitas menunjukkan bahwa eksistensi hukum barat telah gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan telah gagal pula memanusiakan manusia. Hal ini kontras tatkala hukum dipadu dengan syariat Islam. Karena fungsi dari sanksi dan penjara adalah membuat jera para napi untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut. Untuk opini yang telah saya jabarkan atas tidak pengetahuan dan hanya berdasarkan opini dan hati saya sendiri, dan tentunya masyarakat Indonesia yang mulai resah karena kebijakan tersebut, saya mohon maaf. Semoga kebijakan Kemenkumham adalah yang terbaik bagi masyarakat dan semoga Indonesia cepat bangkit dari keterpurukan dan semoga bumi cepat membaik. Selalu jaga kesehatan kalian, jaga pola makan, tingkat kewaspadaan, dan tentunya di rumah saja. Saya Elsa Rosiana, apabila ada kesalahan dalam
penyampaian dan tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.